Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam renungan malam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh ada dalam firman Tuhan. Berkati setiap para pendengar, berkati waktu-waktu dalam penyampaian firman Tuhan ini ya Allah Bapa, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada malam hari ini adalah dari Yesaya 49 ayat 7 sampai 13. Beginilah bunyinya. Beginilah firman Tuhan penebus Israel. Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada hari ini, renungan ini akan saya bawakan dengan judul Mengimani Janji Pemulihannya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai umat Allah tentu kita sependapat bahwa perbudakan bangsa Israel ke Babilonia lebih kurang 586 sampai 516 sebelum Masehi merupakan sejarah kelam bagi Bani Yakub yang sebelum-sebelumnya disegani bangsa-bangsa. Mengingat bagaimana Allah yang perkasa terang-terangan membela Israel di hadapan bangsa-bangsa. Mulai sejak kisah Yusuf, Musa, hingga Raja Daud dan hikmat Raja Salomo yang kisah-kisahnya spektakuler dan terkenal di seluruh dunia. Masa 70 tahun diperlakukan sebagai budak sangatlah menyengsarakan. Lebih kurang ada 3 generasi yang nyaris menganggap diri mereka memang nasib sebagai bangsa budak yang sudah dilupakan dan ditinggalkan Tuhan. Namun Allah tetap setia terhadap janjinya kepada Abraham. Karenanya, melalui Nabi Yesaya, Deutero, Allah menubuatkan janji pemulihan kepada Israel, umat pilihannya itu. Tentu, pertanyaannya adalah, janji pemulihan yang bagaimanakah Allah janjikan kepada umatnya? Saudara, menurut nats Yesaya 49 ayat 7-13 ini, dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, setidaknya ada 3 janji Allah dalam memulihkan umatnya, yakni yang pertama, janji memulihkan Sion, sebagaimana ayat 7-9. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebutan Sion tidak terlepas dari Israel, umat pilihan Allah. Bahkan Allah sendiri yang membangun Gunung Sion sebagai bait di bumi yang diperkenankannya. Jadi bila dijanjikan Tuhan memulihkan Sion, itu adalah
untuk pemulihan Israel. Pulih dari apa umat Israel? Pulih dari sejarah kelam perbudakan 70 tahun oleh Raja Nebukadnezar. Pemulihan ini dinubuatkan Nabi Yesaya Deturo ketika melayani umat Israel saat masih dalam kesengsaraan masa pembuangan di Babelonia. Saudara, sebagaimana Tuhan berjanji akan memulihkan umatnya dari kesengsaraan, percayalah. Tuhan yang sama juga akan memulihkan kita, umat percayanya, sebagai umat yang dicangkokkannya sebagai cabang dari pohon zaitun sejati. Kita bisa baca di Roma 11 ayat 24. Sehingga kita juga dipulihkan, diselamatkan dari setiap kesulitan dan sakit penyakit. Sebab Tuhan membela dan mengasihi umatnya. Lalu yang kedua, janji Tuhan adalah janji mengutus penyayang. Sebagaimana ayat 10 sampai 12. Dengan cara apa Tuhan memulihkan umatnya? Yakni dengan mengutus sang penebus, yaitu Allah sendiri yang maha kudus dalam rupa Yesus Kristus yang dihinakan orang dan dijijikkan bangsa-bangsa. Kristus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah, sehingga seluruh bangsa akan bangkit memberi hormat dan sujud menyembah kepada Allah, sebab Allah telah memilih Israel sebagai umat kepunyaannya. Melalui Kristus, Allah yang maha pengasih dan penyayang tidak hanya memulihkan umat Israel saja, tetapi juga menyelamatkan seluruh umat manusia sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, percayalah dan terimalah Kristus untuk keselamatan hidup kita. Urusan kita tidak hanya untuk hidup di dunia ini yang 70 tahun hingga 100 tahun, melainkan yang terutama supaya hidup kekal di sorga kelak. Pastikan kita telah menerima keselamatan itu ketika kita masih di dunia ini. Janji Allah yang ketiga adalah janji menghibur umatnya, sebagaimana ayat ke-13. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita sudah mengetahui bahwa rencana karya Allah untuk menyelamatkan umat manusia terbentang luas dan lebar, melewati saat usia manusia itu sendiri, kronos, dan melampaui rentang waktu yang berabad-abad, kairos. Karya Allah dalam menyelamatkan umat manusia tidak terbatas saat Kristus yang dari sorga turun ke dunia sebagai manusia, disalibkan, mati, dan bangkit untuk naik kembali ke sorga, tetapi Kristus yang adalah Allah juga mengutus roh penghibur yang akan mengingatkan umat manusia akan firman Yesus, supaya umat percayanya meneruskan pekerjaannya di dunia ini, yakni mewartakan kerajaan Allah. Saudara-saudara, mari kita bersama dengan Roh Kudus yang menghibur kita, menguatkan kita, ikutlah mendukung pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini. Sebab amanat agungnya untuk pemuritan, sebagaimana Matius 28 ayat 19 sampai 20, tidak akan terjadi jikalau Injil kebenaran belum diberitakan kepada semua orang. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan ini disampaikan kiranya boleh menghibur dan menguatkan kita semuanya. Amin. Oras.